Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Segala kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami bersama-sama berhimpun, bersekutu, beribadah, mulai awal hingga pertengahan. Bapa, biarlah apa yang menjadi pujian, syukur kami boleh menjadi buah harum dalam kerajaan Engkau. Ini saatnya Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, beberapa boleh turun buat setiap kami, sehingga kebenaran-Mu benar-benar nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-10. Sebuah kisah yang tidak jauh dari kehidupan atau tidak jauh dari keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Di dalam Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-10 saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sampai daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Bapak-Ibu sekalian, kisah ini cukup tidak asing dan sering kita dengar. Kondisi keadaan yang sedang terjadi saat itu seperti tidak ubahnya dengan keadaan mungkin yang sedang terjadi atas dunia ini, menyangkut seluruhnya, dan juga menyangkut bangsa Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, keadaan yang begitu pahit yang dialami oleh Naomi itu menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Setiap kita mungkin pernah mengalami hal itu, bahwa Bethlehem dari bahasa Arab artinya itu yaitu rumah daging. Kalau dari bahasa Ibrani artinya rumah roti. Sesuatu yang kontradiksi, yaitu bahwa sebuah tempat yang penuh dengan roti, penuh makanan, tetapi terjadi sebuah kelaparan, atau rumah daging terjadi sebuah kelaparan, atau bisa dikatakan sesuatu kondisi yang paradoks. Di tempat di mana roti berlimpah-limpah, tapi di situ itu pun terjadi sebuah kelaparan. Ini gambaran seperti ayam mati di tengah lumbung. Artinya
di dalam sebuah keadaan yang harusnya berlimpah-limpah tanpa kekurangan, toh tetap mengalami. Inilah sebuah dinamika kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuk yang sedang terjadi di negara ini, di bangsa ini, di dunia ini. Meskipun kelihatannya kuat, kokoh, makmur, sejahtera, toh tetap mengalami apa yang disebut dengan krisis atau mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah kekurangan. Tetapi hal itulah yang harus dijalani, yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Ini bukan sesuatu hal yang rahasia di dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak orang takut, orang cemas, orang khawatir karena merasa bahwa dunia ini sudah bukan menjadi tempat hunian yang layak untuk ditempati. Memang dunia ini bukanlah tempat hunian yang ideal buat tempat manusia tinggal, karena dunia ini sudah kena kutuk, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan hidupnya supaya suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini untuk kembali bersama-sama dengan Dia di tempat dunia yang baru, atau bumi yang baru, langit yang baru, sesuatu yang baru. Inilah yang menjadi sebuah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Pada waktu itu, Naomi mengalami sebuah penderitaan yang begitu pahit. Sementara dia hijrah, yaitu ke Moab, untuk mendapatkan sebuah suap nasi atau makanan penghidupan yang layak, toh tetap mengalami penderitaan. Suami meninggal sebagai tulang punggung, sebagai harapan, sebagai kekuatan dalam rumah tangga. Dan juga kedua anaknya pun juga meninggal, Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan dan Kilion artinya yang terbuang. Keduanya meninggal. Kondisi keadaan seperti ini yang begitu pahit. Ini ada alasan yang terbesar, ini merupakan alasan terbesar orang bisa mengalami putus asa, keputusasaan, karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Semuanya apa yang sudah didapatkan ya kita tunggu dulu sebentar. Baik, adalah di tempat yang baru, dan kita tunggu dia up lagi, sebab dia lagi keluar terus.
Ini menandakan tidak ada sebuah harapan lagi untuk kita melanjutkan atau melangsungkan kehidupan bersama kedua menantunya. Bahkan Naomi berkata, seandainya aku harus melahirkan anak dalam waktu dekat, kamu harus menunggu begitu lama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, keputusasaan inilah yang membuat Naomi kondisi keadaannya semakin terpuruk. Tetapi oleh kesetiaan daripada Ruth, maka terjadilah sebuah pemulihan. Meskipun itu berjalan bertahap. Untuk bisa memiliki sebuah kesetiaan bukan sesuatu perkara yang mudah, sesuatu hal itu perlu ada sebuah uji waktu yang harus dijalani. Sehingga karena di dalam Amsal pasal 20 dikatakan ayat yang ke-6, dikatakan Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang berkata bahwa mereka baik hati. Banyak orang mengatakan dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi orang yang setia itu merupakan sesuatu hal yang langka. Seperti mencari jarum di dalam jerami, sesuatu hal yang sulit. Orang bisa berpenampilan baik, orang bisa berperilaku baik, tetapi untuk bisa menunjukkan sifat setia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Di dalam menjalani kehidupan ini pun sama, dibutuhkan sebuah kesetiaan supaya pengharapan itu akan muncul, akan kita dapatkan kembali seperti yang sudah kita gambarkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan, dialami oleh yaitu Ruth. Dia begitu setia. Oleh karena kesetiaannya, maka dia melahirkan, meneruskan generasi keturunan daripada Sang Juru Selamat itu Yesus Kristus. Bukan berarti tanpa Ruth Tuhan tidak bisa berkarya, tetapi oleh karena kesetiaannya lah maka Tuhan berkarya dalam kehidupannya sampai menurunkan garis keturunan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari hal inilah Bapak Ibu sekalian, apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami saat ini, yang sedang terjadi, yang sedang berdampak dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap setia membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada lain yang bisa kita harapkan dalam hidup ini. Manusia bisa dalam waktu sekejap tiba-tiba telah pergi dipanggil oleh Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar yaitu Bapak Betani telah dipanggil oleh Tuhan. Begitu cepat. Demikian dalam kehidupan kita. Siapapun tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi selama masih ada kesempatan, biarlah kita memberikan waktu kita untuk datang mencari pada Tuhan. Tetap setia di dalam Dia. Selain ada kesetiaan, Ruth selain setia, dia menjadi pribadi yang tekun. Oleh karena ketekunannya, dia tetap tahan uji. Meskipun mertuanya sudah tidak ada harapan lagi, seandainya dia akan kembali ke negaranya, ke negerinya, ke Moab, dia punya kesempatan untuk hidup layak sebagaimana mestinya manusia, orang-orang yang lain. Tetapi oleh karena ketekunannya, selain dia setia pada mertua, dia tetap tekun apa yang dia kerjakan. Meskipun sementara waktu dia hanya sebagai pekerja pencari jelai gandum, tetapi oleh karena ketekunannya lah, maka ada sebuah perubahan yang luar biasa. Dalam hidup ini tuh menjadi tekun itu bukan sesuatu yang gampang. Kita kadang-kadang kita manusia ini labil, kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, sehingga kita tidak tekun lagi. Kita tidak tekun lagi dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang tekun. Dalam Roma pasal 5 ayat 4 dikatakan, oleh karena ketekunanlah seseorang itu bisa menjadi tahan uji. Apapun kondisi keadaan, tetap kuat, tetap kokoh, seperti batu karang. Oleh karena itu, Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang. Ini ada sebuah harapan. Di tempat itulah rumah Tuhan atau gereja Tuhan dibangun, di tempat yang kokoh. Demikian dalam kehidupan kita, memiliki sebuah ketekunan, kita menjadi pribadi yang tahan uji, yang kokoh, apapun kondisi keadaan kita.
Dalam hidup ini, untuk bisa hidup, memang kita cukup untuk hidup. Tetapi yang membuat seseorang itu menjadi berat, ketika seseorang mengikuti sebuah gaya hidup. Kalau untuk hidup, makan, minum, berpakaian itu mungkin kita cukup. Untuk hidup saja kita cukup. Tapi yang menjadi beban berat itu adalah mengikuti sebuah gaya hidup. Kalau aku tidak seperti orang lain, maka aku kurang pantas. Kalau aku tidak seperti orang lain, maka aku kurang begitu layak. Kalau aku tidak seperti orang lain, aku kurang begitu punya nilai. Tapi percayalah, dengan ketekunan dan ketahanan uji ini, maka apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita. Ada sebuah sukacita. Karena firman Tuhan dalam Amsal juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah atau keputusasaan itu mengeringkan tulang. Pernah saya sampaikan, tulang yang kering itu artinya sumsum yang sudah kering. Pernah waktu itu sempat disampaikan, sempat dijawab oleh Pak Loren, orang yang sumsumnya kering itu sama dengan orang mati, sudah tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali, tidak ada artinya, seperti itu seonggok daging yang tidak ada gunanya. Itulah orang yang sudah sumsumnya sudah kering. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah putus asa, kita sudah tidak tekun lagi, tidak menjadi pribadi yang tahan uji, maka kita akan menjadi seperti seonggok daging yang tidak ada gunanya. Memang kita boleh hidup secara bios, tetapi secara manusia rohani kita sudah mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita terus berjuang. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, itu merupakan sebuah dinamika kehidupan setiap manusia. Ini berlaku bukan hanya akhir-akhir ini. Sebelum Yesus lahir di zamannya Naomi, zamannya Ruth, itu keadaan-keadaan seperti itu sudah terjadi. Inilah kehidupan manusia. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu bukan sesuatu hal yang rahasia. Karena dia sudah banyak mengalami. Dan tentunya kita yang sudah usia, sudah banyak makan asam garam, sudah mengalami. Jadi ketika ada suatu goncangan, kita sudah tidak goyah lagi. Kita tetap tahan uji. Kita seperti yaitu mercusuar yang begitu kokoh, memancarkan cahaya, memancarkan sinar. Begitu teguh meskipun diterpa ombak, tetap kokoh. Dari hal inilah Tuhan mengajarkan buat setiap kita, seperti perjalanan daripada kehidupan daripada Ruth. Selain dia begitu tekun, dia begitu setia. Dia tidak pernah putus asa seperti yang dialami terjadi pada diri Naomi. Dia berkata, ketika dia kembali ke negaranya, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggillah aku Mara. Karena tangan Tuhan sudah teracung, sudah menghukum diriku. Kerap kali kadang-kadang ketika kita mengalami putus asa, kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Naomi. Tetapi kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar seperti yaitu Ruth, tetap tahan uji, tetap tekun, tetap setia, dan belajar untuk tidak putus asa. Karena ketekunan kita itu mendatangkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Bapak besar sekalian, hari-hari ini memang setiap manusia dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Apa bisa melanjutkan untuk hari-hari berikutnya menjalani hidup ini? Sehingga banyak kejahatan yang harus dia lakukan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Itu didasari oleh rasa kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-27 berkata, siapa di antara kamu yang oleh kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dari setiap langkahnya? 1 hasta 45 cm. Kekhawatiran tidak akan bisa menambah kita maju satu langkah. Dengan keberanian yang Tuhan sudah berikan, dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita, marilah kita terus melangkah. Jangan pernah putus asa, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita.
Kapankah waktunya itu yang baik? Kapankah waktu itu dikatakan waktu itu baik? Apakah waktu kita diberkati itu dikatakan baik? Apakah saat ini adalah waktunya corona yang bekerja? Enggak. Tuhan bekerja di dalam segala hal, baik kondisi baik tidak baik. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menenun kehidupan kita. Tuhan sedang merendah kehidupan kita untuk menjadi semakin hari semakin baik. Memang untuk bisa memahami hal ini bukan sesuatu hal yang mudah. Karena sementara kita diperhadapkan dengan sebuah realita, sebuah kenyataan. Tetapi kalau kita merenungkan begitu besar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, kita bisa bernafas, kita bisa duduk seperti ini. Ini sebuah kasih karunia Tuhan. Kita semalam bisa tidur nyenyak. Itu sebuah anugerah Tuhan. Kalau saya alami beberapa waktu yang lalu, selama 2 hari 2 malam saya tidak bisa tidur. Bukan karena banyak nyamuknya, enggak. Saya tidur di luar, memang di ruang tamu. Karena sudah tidak kuat kedinginan. Selain itu, tidak bisa tidur, badan ini sakit semua. Sakit semua, rasanya sudah tidak karu-karuan. Bukan tidak tidur itu karena apa? Karena merasakan sakit itu sehingga tidak bisa tidur. Itu selama 2 hari 2 malam. Untuk bisa duduk itu rasanya enggak, rasanya kepingin tutup mata saja, saudara ya. Kalau orang putus asa ya tutup mata selamanya gitu, seperti itu ya. Tetapi saya percaya bahwa semuanya boleh kita alami, tetapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap memberi kekuatan pada kita. Di dalam kelemahanlah Tuhan memberi kekuatan, kuasa Tuhan boleh nyata. Sehingga beberapa hari ini saya bisa tidur nyenyak, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam tubuh ini ada virus ya, tidak tahu virus apa. Kalau kaki saya merah-merah ini kalau kelihatannya gabakan, saudara. Saudara tahu gabakan ya? Anak saya juga sama, penyakitnya sama. Saya nomor 2 juga lambung, juga ya sakitnya merah-merah sama, semuanya sama. Jadi saya juga heran kok bisa nular ya. Ya memang ini penyakit ya. Dan dari sinilah kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat virus sekecil itu pun, ya gabak itu virus. Gabak itu virus. Sekecil itu pun bisa meluluhkan atau melemahkan seseorang, membuat orang tidak berdaya, makan tidak nyaman, tidak enak, tidur tidak nyenyak, segala sesuatu yang dilakukan tidak bisa dengan nyaman. Kalau kita bisa duduk sampai saat ini bisa bersekutu beribadah, ini sebuah kasih karunia Tuhan, ini sebuah anugerah Tuhan, inilah sebuah kesetiaan Tuhan yang ditunjukkan berbuat setiap kita. Sampai saat ini dia tetap memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui kisah daripada Rut ini tetap meneguhkan, menguatkan buat setiap kita. Kita tetap tekun, tidak hanya sekedar kita tetap setia, tidak hanya sekedar setia, kita tetap harus tekun. Selain tekun, kita menjauhkan diri dari rasa keputusasaan. Karena keputusasaan muncul dari sebuah kekhawatiran yang tidak pernah berlalu. Kekhawatiran itu hanya akan menimbulkan melemahkan iman percaya kita. Tetapi oleh karena keyakinan yang teguh, maka kita percaya kasih karunia Tuhan kekal itu selama-lamanya. Pengharapan kita bukan hanya dalam dunia ini. Dunia ini akan berakhir. Waktu kita ini akan berakhir. Tubuh kita akan kita tinggalkan. Tetapi pengharapan yang kekal selama-lamanya merupakan sau yang kuat. Itulah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus ucap syukur buat segala kasih karunia yang Tuhan berikan sebagai bukti, sebagai wujud kasih syukur kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang tekun, tidak mudah putus asa, tetap semangat, bahkan tambah semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya serahkan pada hambanya sebelum kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengajar buat setiap kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang tekun, pribadi-pribadi yang tidak mudah putus asa.
Karena kami punya keyakinan yang teguh. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kekhawatiran kami tidak menambahkan satu langkah hasta kami, Tuhan. Tetapi kekhawatiran kami membuat kami semakin jauh dari kasih karunia-Mu. Oleh karena itu, Bapak Tuhan, beri kekuatan buat setiap kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita, kemenangan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Pak Andreas, mungkin mau menyampaikan sesuatu hal. Aku sampai apa itu? Ya, terima kasih. Shalom. Kita bersyukur bahwa dalam keadaan sedemikian Iku-iku kita tetap nanti suara tidak bisa ngomong. beribadah bersama-sama. Maka itu mari kita tambah semangat. Karena Gak bisa baca loh ya nangis. saya mengucap syukur bahwa sudah mendorong kita untuk lebih setia. Amin. Mari kita tahu firman Tuhan di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang Yencing ganti ono seperti yencing itu tak ketok. tidak berkelah, engkau berlaku tidak berkelah. Terhadap orang yang suci, engkau melakukan suci. Tetapi kepada orang yang fasik, engkau berlaku berat. Maka mari kita lakukan hal-hal yang setia kepada Tuhan, setia pada gereja, setia kepada hubungan kita sebagai saudara seiman, saling tolong menolong. Maka kita percaya Tuhan akan terus memimpin perjalanan kita, dan sebentar lagi kita bisa dipulihkan masuk di dalam ibadah yang seperti biasa kita bisa ibadah di gereja. Maka saya percaya juga waktu itu saya pasti sudah bisa jalan pulang ke Surabaya bersama-sama kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menceritakan perbuatan yang baik.
Haleluya. Mari kita sungguh tambah semangat. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Tambah semangat. Dan kita sungguh akhirnya gereja akan diberkati. Dan pada akhir zaman ini kita lebih sungguh menyampaikan amanat agung untuk memperolehkan kerajaan Allah di bumi ini, lebih setia menantikan kedatangan Yesus. Dan waktu itu kita semua orang percaya dengan setia akan diangkat Tuhan masuk dan surga yang mulia untuk menikmati sukacita, damai sejahtera sejati dan hidup kekal untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.